kata-kata Bojan di awal musim, mungkin minggu keempat, minggu kelima dia bilang bahwa pada waktunya kita juga akan kalah. Kalau untuk Irianto, kabar buruk sekali di ACL Mhm, dan meniskus kayaknya dia harus absen sampai akhir musim. mhm. Kalau kita punya Ciro di kanan, punya Kas di kiri, kita berpikir kita punya 2 wing yang akan sangat-sangat eksplosif lah gitu. Nah unfortunately, Davidnya cedera kemarin, kita juga lagi fokus untuk, bangun training ground. Insya Allah dalam waktu dekat, kita akan umumkan lah, bikin satu kesalahan di depan gawang, itu belum tentu jadi gol, Mhm. bisa jadi bolanya ke atas, ke tangan kiper gitu. Tapi kalau di Asia, lupakan lah. Bahkan sebetulnya beberapa nama udah negosiasi sama kami dari Oh pemain udah ada udah. beberapa. Boleh dibocorin nggak? Oh boleh. Halo pecinta sepak bola dimanapun kalian berada, senang sekali nih saya hari ini nih di podcast-nya akan membahas soal sebuah klub yang saat ini tuh lagi berada di puncak klasmen Liga 1, Persib Bandung. Nah tentunya kita akan bahasnya nggak saya sendiri tapi ini langsung sama petinggi Persib Bandung. Ada Director of Sport PT Persib Bandung Bermartabat, Ya, Aditya Putra Herawat. halo teman-teman semua. Halo, gimana Halo sehat Kang, Kang? alhamdulillah sehat, pangestu. Alhamdulillah sehat. Tapi bener nggak nih sehat nih? Soalnya baru aja nih langsung saya bahas Ya, nih ya, 18 kali menang, nggak bukan menang, tidak terkalahkan lah ya. ya. Di pekan ke-19 akhirnya kalah. Ada apa nih dengan Persib nih? Saya mengutip kata-kata Bojan di awal musim, mungkin minggu keempat, minggu kelima dia bilang bahwa pada waktunya kita juga akan kalah. Jadi cukup menyedihkan memang kalahnya di kandang, tapi yang positif adalah kalahnya sekarang, jadi kita bisa ada ruang untuk bebenah dan kita tahulah apa yang kita mesti benahi ke depannya. Plus mentalitas teman-teman pun juga baguslah. Jadi ketika kalah marah gitu kan dan terpacu untuk lebih baik lagi. Saya, baca beberapa Mmm, artikel, Coach Bojan bilang sih malah bagus katanya kalah ya, karena buat mengurangi beban tidak terkalahkan. Jadi katanya dengan tidak terkalahkannya Persib ini media-media kan menyebut sudah 14 kali tidak kalah, 15 kali, 16 ya, kali, malah itu jadi beban bagi para pemain. Terus saya ya. juga lihat, Edo Febriansyah, terus juga Del Pino juga bilang saatnya untuk move on ke depan. Berarti di situasi di locker room masih positif ya? Positif, sampai hari ini kita masih positif banget. Kita mendapatkan banyak pelajaran kemarin di match lawan Dewa. Dan kita juga sudah banyak buat catatan, apa yang kita bisa improve ke depannya. Tadi yang saya bilang di awal, positifnya adalah semua pemain positif banget. Kecewanya udah lewat dan kita lebih semangat lagi untuk kembali ke track kemenangan lah. Hmm. Ada yang menyebutkan soal badai cedera, Ya, yang menjadi salah satu, faktor. faktor lah ya. Apakah ini sebuah alasan juga dari Persib? Kita itu sebenarnya kalau dilihat dari awal musim ya, 18 match kayaknya hanya beberapa match 1 sampai 3 yang kita bisa full team. Sisanya itu pasti, rotasi. Dari awal musim David, Mmm, match kedua udah cedera. Sebelum liga dimulai, Rezaldi cedera. Febri, Febri. cedera panjang. Jadi kita udah terbiasa dengan situasi kita nggak ada yang apa, nggak bisa full team gitu ya. Tapi juga nggak menampik bahwa kehilangan beberapa pemain kunci juga mengurangi sebetulnya. Tapi saya percaya sama Bojan bahwa kita bisa melapis dan mengisi kekosongan tersebut lah, dengan pemain pelapis yang ada. Nah kalau sekarang kondisinya, seperti apa para pemain? Mungkin kayak, Mmm, David da Silva lah ya, dulu yang pertama nih, ya, terakhir kan sempat cedera tuh diganti, ya. nah itu gimana sekarang? Tadi pagi baru dapat kabar David da Silva dapet, hamstring ringan, grade 1. Jadi mungkin sekitar 7 sampai 10 hari sudah bisa kembali bermain lah. Good Mhm. news. Kalau untuk yang lain-lain kayak Deddy Kusnandar, Irianto. Dedi itu kan memang patah ya, patah Mhm. tulang ankle. Kita sih prediksi mungkin kembali di bulan April, 1 bulan sebelum liga berakhir lah ya. Kalau untuk Irianto, kabar buruk sekali di ACL Mhm. dan meniskus kayaknya dia harus absen sampai akhir musim. Sampai akhir musim? Sampai akhir musim, absen. Yang lain kalau Febri udah kembali berlatih di lapangan, jadi udah sama bola. Kalau Asil kan biasanya beberapa bulan tuh nggak boleh tanpa bola nih. Mmm. Nah Febri udah sebulan terakhir dia udah latihan sama bola. Jadi kita optimis lah dia bisa cepet sembuh dan kembali bermain bersama kita semua. Kalau Rezaldi? Rezaldi juga sedang recovery dari operasi, perkiraan di bulan Maret ini sudah kembali ke lapang untuk berlatih bersama teman-teman semua. Dimas Derajat termasuk yang udah mulai. Nah, Dimas ini agak tricky sebetulnya. Memang, kalau sempat kita lihat di beberapa match juga sempat masuk bench kan. Mmm. Waktu lawan Bali juga sempat masuk bench, sempat dimainkan dan segala macam. Tapi memang kondisinya belum kembali 100%. Jadi dia punya kendala, punya issue di ankle-nya, di ligamen ankle-nya. Kita masih coba, assess lah ya, seberapa parah, tapi kita yakin sih mungkin dengan istirahat 1 sampai 2 minggu dia bisa kembali lagi lah.
Mmm. 15 derajat. Nah ini gimana nih menghadapi, pertandingan berikutnya Mmm, lawan Arema dengan kondisi pemain yang sebagian masih ya cedera, ya tapi udah ada amunisi baru juga kan. Nah ya. gimana nih? Sebenarnya kalau kita lihat, di bulan Desember itu kan salah satu lubangnya kita tuh di bek kanan karena Kakang dan Robby dipanggil timnas untuk AFF waktu itu. Nah, di akhir bulan Desember sudah kembali. Jadi kalau kita ngomongin tentang, jumlah pemain yang available itu sebenarnya kita ada lah, cukup lah, dari mulai bek kanan. Terus di tengah Nick sudah kembali bermain, dari hukuman kartu kuning kemarin kan. Besok dia udah bisa main, Gustavo dia bisa main, Edo pun bisa main, ada pelapisnya Zalnando. Jadi kalau kita lihat di belakang pemain insya Allah semuanya full tim siap lah ya, kiper juga Kevin main. Nah di gelandang bertahan kita juga kan ada bawa pemain baru, Ahmad Agung Mhm, kemarin dan sudah ikut latihan juga di minggu lalu gitu. Jadi saya yakin sih di minggu besok lawan Arema dia udah bisa bermain lah gitu. mhm. Dengan Adam Alis dan Klok juga fit, Tyron juga fit, Beckham juga fit. Kemungkinan yang masih tanda tanya adalah, David da Silva ya. Tapi dengan kehadiran Girvan kita bisa punya pelapis lah untuk David da Silva. Nah sejauh ini kalau dari, Mhm, Persib sendiri ya, melihat, performa dari Girvan selama ya baru berapa puluh menit mmm, main lah, paling 10 menit, 20 menit main ya. kan kemarin. Itu gimana hasil evaluasinya? Kita sih melihat dia cukup positif, dia punya kekuatan, dia punya kecepatan juga dan dia cukup agresif. Bahkan di match terakhir lawan, Dewa beberapa kali dia bisa body block ya yang cukup bagus lah dengan bek lawan, sehingga memberikan ruang untuk second line-nya untuk bisa masuk gitu ke area-area berbahaya. Di latihan juga dia cukup bagus, kalau saya tidak salah dia di latihan udah mencetak lebih dari 3 gol kalau nggak salah, Mmm, di latihan itu. Jadi cukup okelah, tapi bukan latihan biasa maksudnya latihan game ya. ya. Dia udah lebih dari 3 gol, jadi kita cukup optimis ketika dia sudah tune in sepenuhnya dengan tim, dia bisa memberikan kontribusi yang jauh lebih baik. Bisa dipastikan dia akan menjadi, apa ya, kayak pengganti dari peran David da Silva yang sangat vital sekali di Persib Bandung, khususnya di lini serang ya? David Dasfa itu memberi apa ya, memainkan peran yang sangat penting lah. Jadi Mhm, kalau saya bilang, Gervan akan menggantikan peran penting tersebut, vital tersebut kayaknya masih terlalu dini lah. mhm, Tapi saya yakin dia bisa mengisi kekosongan yang nanti ditinggalkan oleh David da Silva selama dia cedera, gitu. Jadi mmm, optimis lah. optimis ya. Tapi kalau, untuk, perekrutan Mmm, Gervan ini sebenarnya untuk emang pelapis dari DDS mmm, atau mungkin emang untuk, di posisi kanan atau kiri yang ya biasa diisi oleh Ciro atau mungkin oleh Beckham ya? ya. Sebenarnya kalau ngelihat natural posisinya si Gervan ini si Kas lah kita manggilnya si Kas gitu ya. Kas aja ya. Si Kas itu tuh dia, kiri, wing kiri sebetulnya, posisinya Ciro. Ciro ya? Betul, cuman dia di timnas Curaçaonya sudah bermain di posisi 9 beberapa match dan memang cukup produktif. Mmm, Nah, kalau misalnya aware kita tuh beli Kas ini untuk sebetulnya replace 5, mmm, yang mana 5 kan sebenarnya posisi naturalnya di iya, sebelah kiri kan. Nah, kita tuh awalnya memang ngeplot si Kas ini main di sebelah kiri. Jadi Ciro tuh beberapa kali main di kanan juga eksplosif. mhm. Kalau kita punya Ciro di kanan, punya Kas di kiri, kita berpikir kita punya 2 wing yang akan sangat-sangat eksplosif lah gitu. Nah unfortunately, Davidnya cedera kemarin, jadinya si Kas ini ya main di nomor 9 dulu lah gitu. Tapi Mmm, dia bisa main di 9, bisa main di sebelah kiri, di kanan pun dia beberapa kali main gitu dan cukup oke. berarti ya, ibaratnya mirip ke Ciro sebenarnya ya? Betul Mirip betul, mirip-mirip Ciro dia. nah ngomongin soal, Mailson, Ya, Mailson 5, ini sekarang ini statusnya seperti apa di Persib Bandung? Apakah memang sudah jadi pindah ke Sriwijaya? Katanya mhm. Sriwijaya juga menolak atau gimana tuh? Ceritanya gimana nih soal Mailson nih? Sampai hari ini dia masih pemainnya Persib, masih Mmm, under kontraknya di Persib. Namun kita tidak bisa mendaftarkan dia di liga, karena ada jumlah maksimal pemain asing yang bisa didaftarkan di liga, yaitu 8 mhm, dan kita sudah mendaftarkan maksimal 8 dengan kedatangan KAS. Jadi secara kontrak dia masih, di bawah Persib Bandung, dia juga masih beberapa kali ikut latihan bersama kita rutin gitu ya, kemarin pun dia pas lawan Dewa juga dia datang ke stadion, nonton gitu ya bersama dengan Nick, dan kita masih berusaha untuk membantu mencarikan klub yang tertarik lah untuk 5 lah gitu. mmm, Memang sempat ada diskusi dengan Sriwijaya kemarin, tapi limanya sendiri berharap masih ingin bermain di kasta tertinggi lah gitu. Jadi, belum sempat terjadi, kesepakatan lah oh berarti soal memang, 5. sebenarnya bukan dari Sriwijaya menolak, tapi 5-nya yang menginginkan di Liga 1 Ya, ya? dia masih ingin bermain di Liga Nah 1. itu gimana dari Persib, sendiri soal, status dia yang masih dikontrak, Ya tapi nggak didaftarkan sebagai, ya pemain untuk ya. bermain di liga gitu? Yang pasti kita menghormati kontrak, jadi, selama kontraknya masih ada kita akan tetap, bekerja sama dengan 5.
Kami harapkan sih sebelum akhir bulan ini kita udah bisa dapat solusi terbaik untuk 5 lah. Either kita bawa ke klub lain gitu ya, atau mungkin dari agennya bisa menemukan klub lain di luar Indonesia untuk bisa bermain lah. Berarti opsi hanya di luar Indonesia ya? Ya, kayaknya tinggal di luar Indonesia. Nah, soal, kontrak melihat dari, 5 Ya, seperti ini. Ini kan selalu Persib ini, mendatangkan pemain baru kontrak 2 tahun, 3 tahun. mhm, Tapi, kayak ibaratkan, kadang benar juga ya, cuman kalau dibilang orang awam melihatnya, "Wah ini mah beli kucing dalam dalam karung karung. lah," gitu kan, kayak Ya, gitulah ibaratnya. Ini ada evaluasi sendiri nggak sih dari, Persib sendiri ya. dalam mengontrak pemain baru gitu? Jadi sebetulnya di musim ini manajemen sudah mengeluarkan SOP baru atau peraturan baru terkait pembelian pemain. Mhm, Jadi, pemain baru yang kita tarik di awal musim 2024-2025, pemain asing terutama ya, itu tidak ada yang lebih dari 1 musim sebetulnya. Jadi kontraknya kita hanya 1 tahun dan ada klausul untuk evaluasi. Eee, kita bermain di klausul evaluasi ini untuk menentukan apakah kita akan perpanjang atau tidak si kontrak pemain ini berdasarkan ya metrik performance tadilah, iya, dari menit bermain, kontribusi gol, kontribusi assist, jumlah pemain sebagai starter dan pengganti. Nah itu berlaku untuk semua pemain asing sih. Jadi kita nggak ada yang langsung panjang sebetulnya musim ini. mmm, Jadi kita kebijakan itu sekarang untuk pemain yang kontraknya panjang itu biasanya pemain yang di bawah 25 tahun. Jadi memang kita ingin ngejar yang usia muda kita akan tawarkan panjang, tapi yang udah, lebih senior biasanya kontraknya di angka 1 tahun atau 1+1 gitu lah. itu untuk antisipasi seperti itu ya, Betul, kondisi dan pemain juga ya? salah satu targetnya kita pun di 3, 4 tahun ke depan adalah juga mengurangi average age kita. Persib ini kan sekarang di 30,09 tahun average age Iya player-nya. iya iya. Nah, kita ingin coba kurangin mungkin ke angka 27, 26 gitu. Oh, Jadi kita ingin coba balance lah di mmm. average age-nya. Berarti itu akan ada pengurangan pemain berarti di musim depan ya? Khususnya pemain-pemain yang udah berumur gitu? Ya, mungkin bukan pengurangan lah ya, tapi mungkin ada beberapa pemain yang memang sudah masuk ke masa pensiun mungkin ya, Mhm. retirement, dan kita akan coba replace dengan pemain yang lebih fresh lah. Contoh, kemarin kita Nah, bawa ya, Zulkifli, mhm. itu kan sebenarnya salah satu cara untuk, mendorong pemain muda kita punya kesempatan bermain lah, dan juga ujungnya mengurangi average age kita kan. Zulkifli ini kan baru 18 tahun usianya, 18, 19 tahun Mhm. lah, tapi dia sudah reguler main di U20 dan dia sudah reguler berlatih bersama tim senior selama 2, 3 bulan terakhir, Gitu. gitu. Nah ini untuk posisi-posisi kayak misalnya belakang nih, kayaknya Ya, udah pada lumayan nih, Bonevo, Ahmad ya, Jubrianto, Nick, ya. ya umurnya udah lumayan-lumayan lah, termasuk striker juga termasuk lumayan juga Iya, sih umurnya kan. iya. Berarti ini akan ada perombakan besar gitu di musim Sebetulnya depan? nggak cuman di belakang dan di depan. Semua lini kita tuh memang secara average age-nya udah agak tinggi lah. Oh, Kalau kita ngelihat kemarin match lawan Dewa, average age-nya midfield Dewa yang 3 orang itu Jaja, Ricky Kambuaya sama Misidoro, Isidoro ya? average-nya tuh 27 tahun. Nah, average pemain kita, pas lawan Dewa itu di tengah ya, Mhm. Klok, Tyren sama Adam Lallana itu di angka 32. Jadi memang secara usia kita, lebih tua 4 tahun, gitu. Jadi kita ingin mengejar ke usia yang lebih balance lah, lebih matang mungkin di Mmm. usia 28, 29, 30. Cuman bukan berarti kita akan rombak besar-besaran, enggak, kita pun akan mencari keseimbangan lah gitu. Kita percaya bahwa pemain-pemain senior pun masih sangat berkontribusi untuk Persib gitu. Jadi kita tahulah mana yang kita harus jaga keseimbangannya. Berarti bukan semena-mena udah tua langsung Oh, di-out enggak lah, ya, iya. tapi tergantung dari performa, Betul, masing-masing pemain, intinya betul, itu ya. betul. Nah ini lagi satu sorotan dari, saya baca kalau di komen-komen Bobotoh nih Iya, biasanya komen, "Sisi kanan nih kok belum ada yang, on fire," iya, gitu. Sisi iya, kanan kayaknya ya agak-agak kurang lah dianggap oleh iya. Bobotoh gitu. Dari Persib sendiri gimana? Sebetulnya juga kita dari awal menyadari bahwa sisi kanan ini kita mau coba cari pemain yang, apa ya, yang menonjol lah, Mhm, potensial, menonjol, eksplosif. Cuman kalau kita mau jujur, sebetulnya satu, slot pemain kanan kita pun juga cukup banyak lah. Dan saya nggak bisa bilang slot pemain kanan kita buruk. iya Dari mulai Hen tuh musim lalu juga salah satu benteng yang paling kuat loh waktu kita iya, juara, ya kan. Lalu ada Kakang ini konsisten bermain di timnas senior musim lalu dan musim ini tuh konsisten antara di tengah, bek tengah atau di kanan, dia bisa main di 2 posisi. Robbie Darwis juga sempat dipanggil timnas. Jadi saya bisa bilang sebetulnya 3 pemain kita ini nggak buruk, bagus kok gitu. mhm, Cuman memang kalau teman-teman aware gitu ya, Kang Nabil aware, di pekan ketiga kita tuh mulai memainkan formasi dengan 3 back. ah, Ya kan? Jadi, 3 back lalu ada wing-nya 2 antara 3-4-3 atau menggunakan 3-5-2. Nah, posisi wing back ini tuh nggak mudah sebetulnya untuk adaptasi. Itulah mungkin yang membuat pemain bek kanan kita terlihat agak
kesulitan kayak Nehen, kayak Kakang ketika dia bermain di posisi yang wingback bukan fullback itu agak butuh adaptasi. Jadi buat saya secara individu mereka nggak bermasalah, cukup oke. Yang kedua, availability pemain bek kanan yang bagus tuh susah. Mmm. Susah gitu. Jadi kita nggak mau asal bawa pemain gitu ya, yang kalau kata Bojan, "Kenapa kita mesti bawa pemain yang secara kualitas nggak lebih baik dibanding pemain kita saat ini? Mmm. Mending nggak usah bawa," gitu kan. Nah, available-nya si pemain bek kanan ini yang bagus itu agak susah. Ya kan Bobotoh pengen bawanya Asnawi tuh, Oh iya. sedangkan Asnawi sendiri memilih untuk memperpanjang di port kan. Jadi memang agak susah, nggak banyak lah, yang available tuh bek kanan tuh di market tuh nggak banyak lah gitu. Kalaupun ada kita masih nebus. Dan saya nggak ngelihat opsi itu opsi yang cukup oke lah untuk kita lakukan sekarang mengingat poin yang pertama kita punya 3 pelapis bek kanan yang cukup oke, bahkan Irianto pun bisa main di posisi kanan kan. Iya, beberapa kali Iya, Irianto main ke kanan juga ya. Berarti betul, perubahan formasi ini berpengaruh sekali sangat. buat para pemain di kanan ya Iya, khususnya. mindset-nya jadi berubah. Iya. Dan memang kalau melihat formasinya Bojan musim lalu, walaupun kita bermain dengan 4 back, di championship terlihat banget lah, nanti Akang boleh lihat lagi video di championship series, 2 fullback kita tuh benar-benar jadi defensive fullback. Dia nggak ikut nyerang. Iya. Dia hanya bertahan sampai garis tengah, ketika serang dia udah turun lagi sejajar sama 2 back yang lain. Nah, ini udah menjadi mindset pemain nih. Nah, pas berubah menjadi 3-4-3 yang biasanya hanya di defensif kan harus lari ke depan, Iya. crossing. Nah, itulah yang akhirnya seakan-akan menonjol, "Ah, nggak bagus nih mainnya," gitu. Padahal bukan nggak bagus, memang belum terbiasa dengan peran yang baru itu, gitu, Gitu. sebetulnya. Iya sebetulnya Iya, gitu ya. Tapi tadi ngomong-ngomong Asnawi emang pernah ada komunikasi ya dengan Asnawi? sempet. Jadi Sempet. sebelum Bobotoh heboh kita udah duluan. Kita udah duluan, ngobrol sama Asnawi, bahkan ketika pertama kali Port datang ke Bandung, saya juga udah langsung ngobrol sama dia, pas kita away ke Thailand pun juga sempat ngomong sama dia. Jadi kita udah banyak ngobrol lah, kita udah tahu apa yang kita pengen dari dia, kita juga udah tahu apa yang dia mau lah gitu. Jadi kedepannya kalau ada peluang lagi ya kita udah sama-sama tahu ekspektasinya, ya mudah-mudahan kita bisa bawa lah, kalau ada kesempatan lah. Berarti Dia mungkin pemain bagus lah. target buat di musim depan ya, Asnawi? Enggak ya, Asnawi kan perpanjang lumayan agak panjang juga ya, sama si Portnya. Gak berani nembus nih ya Persib ya? Kayaknya belum ya, untuk Belum ya? sekarang belum, belum. Belum nih, kenapa nih? Banyak, jadi, kita punya banyak target juga di musim Mmm. ini, kita alhamdulillah kan tahun kemarin kita dapet 30 tahun pengelolaan GBLA. Jadi kita merasa kita harus bertanggung jawab penuh dengan memastikan GBLA ini dirawat dan digunakan sebaik mungkin. Mhm. Dan mungkin Pak Teddy juga pernah ngomong di musim lalu bahwa kita sedang membangun sport tourism. Dan itu yang sedang kita eksekusi nih di tahun ini nih gitu. Mmm. Kita lagi mencoba bebenah, GBLA-nya, kita lagi coba ngerapihin stadionnya, kita pengen stadion itu tidak hanya menjadi tempat orang datang ketika match day, tapi ketika lagi olahraga pagi, orang datang ke GBLA, orang Mhm. bisa makan di sana, bisa nyari hiburan di sana gitu. Nah, kita lagi mengarah ke sana, berarti fasilitas infrastruktur mesti diperbaiki, Iya. disempurnakan. Yang kedua, kita juga lagi fokus untuk, bangun training ground. Mhm. Insya Allah dalam waktu dekat, kita akan umumkan lah, training ground itu akan kita buat di mana, segala macam mekanisme seperti apa kita akan umumkan lah. Mudah-mudahan jadi kabar baik juga untuk Bobotoh gitu kan. Tapi kita juga lagi fokus ke sana untuk, pembangunan training ground. Terus kita juga lagi bebenah di beberapa area lah, di Mhm. sisi manajemen, operasional segala macam, sehingga kita harus lebih, apa ya bahasanya, lebih prudent lah dalam Mmm. pengelolaan budget. Mhm. Plus kami pikir juga menjaga keseimbangan tim itu jauh lebih penting dibanding mendatangkan banyak pemain bagus, yang mana ke depannya, apa ya, membahayakan lah atau mempengaruhi keseimbangan tim di dalam dressing room, Oke oke. gitu. Saya menarik soal fasilitas, Ya, tapi sebelum ke fasilitas, masih penasaran dengan transfer. ya. Nah, bursa transfer musim depan udah ada, pemain-pemain yang akan dibawa? Mungkin ada siapa gitu yang Ya, akan mengisi kekosongan dari saya tuh Persib? pengen ngasih, apa ya, jadi sebetulnya salah satu yang kita benahi di musim ini adalah, eee, pemain yang akan kita bawa di musim depan, kita ingin sudah close deal itu di Januari, Februari ini sebetulnya. Mmm. Jadi Bojan itu saya pengennya Bojan 2 bulan sebelum musim berakhir, dia tuh udah punya gambaran nih, kerangka ke depan akan seperti apa, pemainnya siapa aja, nggak lagi last minute seperti musim ini. Kan kita ada beberapa yang last minute di musim ini, itu juga yang membuat start kita agak slow sebetulnya. Jadi kita belajar bahwa, wah musim ini kita agak slow karena si pelatih itu nggak bener-bener punya kerangka yang firm, musim depan akan seperti apa. Jadi baru masuk di seminggu sebelum, di 2 minggu sebelum, yang mana belum bisa latihan lebih lama sama tim, segala macam. Musim depan kita coba bebenah, kita coba lakukan perekrutan pemain
setidaknya nama-namanya udah kita pastikan itu jauh sebelum season berakhir gitu, dan kita target kalau bisa sih di Januari Februari ini kita udah dapat nama-nama yang udah firm, kira-kira musim depan akan siapa aja, dari mana kita beli dan segala macam sudah firm, sehingga di bulan April atau Mei awal Bojan tuh udah punya kerangka lah clear, oke musim depan saya akan main seperti ini, pemain-pemainnya sudah ada, ketika dipanggil untuk kembali udah lengkap semuanya. Nggak ada lagi yang tiba-tiba belum lengkap, Bojan kayak musim lalu kan, "Wah ini belum posisi ini belum ada," segala macam, Mhm. ah, repot lah. Berarti itu salah satu untuk musim depan ini ya, adalah Ya, dengan Februari sudah ada udah, nama-namanya, tinggal nanti dieksekusi sama manajemen ya, untuk direkrut, ya. diiniin. Bahkan sebetulnya beberapa nama udah negosiasi sama kami dari Oh mulai udah manajemen ada udah. beberapa, boleh dibocorin nggak? Nggak boleh. Biar Bobotoh juga penasaran lah. Biar penasaran ya. Iya. Posisinya lah, biar inilah. Hampir semua lini ada, kita coba cari. Oh ada. Mhm. Ada beberapa pemain, berapa pemain? Cukup banyak ya kayaknya, Oh cukup banyak. cukup banyak lah. Mmm, Ya, yang udah ngobrol mungkin ya bisa dibilang 1 sampai 5 pemain, mhm, beberapa minggu belakangan, ya masih akan banyak ngobrol lagi lah. Karena kan kita mengejar misalnya let's say 10, 15 pemain, contoh aja gitu ya. mhm. Kan yang datang nggak akan semua kan. Yang mungkin datang mungkin hanya sepertiganya atau mungkin seperempatnya, tapi at least kita buka dulu lah komunikasi sebanyak mungkin dengan list dari Bojan yang udah mau, yang udah kita sepakati dan kita mulai gerak dari situ. Nanti Oh kelihatan di akhir Februari, oke pemain-pemain ini yang kayaknya akan sepakat. oh ini udah list, Bojan semua Sudah. ya? Jadi di Sporting kita sudah mulai kerja itu dari November sebetulnya, Kang. Oh, Jadi November itu kita udah kerja untuk nentuin pemain di window transfer Januari, dan pemain di window transfer bulan Juni tahun ini mhm, gitu. Jadi kita udah punya nama-namanya gitu. Kita nggak mau kecolongan lagi kayak musim lalu, ini cerita aja gitu ya, kayak mhm. Jaja. Sebenarnya kita tuh udah mau bawa Jaja sebetulnya. Oh, Cuman karena miss di timeline dan segala macam, jadinya keburu ke Dewa. Dewa gitu. Nah kita belajar dari sana, kita pengen enggak lah kalau memang kita sudah firm dengan nama-nama dan kita udah bisa atur budgetnya dari mulai tahun ini, kenapa kita nggak kejar dari segera lah gitu. Sehingga nama-nama itu bisa kita amankan secepat mungkin gitu. Oke. Nah ini saya mau bahas dulu sedikit, dari transfer kayak udah jelas banget lah pokoknya kita tunggu aja nih dari Ya, manajemen nih. tunggu aja lah. Karena nggak akan ngebocorin nih kelihatannya. Nah ini dari, performa Persib, Ya, eee, banyak juga nih bobotoh di media sosial mengatakan, eee, ini kayak deja vu kayak tahun 2018, juara paruh musim, nah di paruh kedua malah menurun. mhm. Kalau dari, manajemen Persib, ini melihatnya kondisi tim, apakah akan mirip lagi dengan Mhm, 2018 atau, enggak ini bakal tetap positif ya. jalurnya? Kami sih optimis dan berharap akan tetap positif ya. Saya nggak tahu lah maksudnya apa yang terjadi di dressing room di tahun 2018, karena saya belum menjadi bagian dari klub. Tapi saya melihat apa yang kita rasakan saat ini, kita masih sangat positif, dressing room juga positif, pemain juga semuanya sangat-sangat berambisi, lapar gitu ya untuk back to back champion. Jadi, kami sih berharap setidaknya mentalitas itu yang kami pertahankan, kenyamanan di dressing room yang kita pertahankan, keseimbangan di dressing room yang kita pertahankan, dan kita yakin sih insya Allah kalau kita bisa meletakkan itu, kita bisa back to back lah gitu, kita bisa Mmm. fight ke arah sana lah gitu. Optimis back to back nih ya? Harus optimis, selalu Optimis back optimis. to back, tapi Optimis. ada, juga yang, jadi, apa ya, kayak fenomena tapi bukan hanya di Persib sebenarnya. Ya, Banyak klub, penonton kok jadi dikit di stadion ya? mhm. Itu apa ya yang bermasalah dari stadion gitu? Eee eee, banyak faktor sebetulnya. Saya nggak bisa, apa ya, menjustifikasi faktor eksternal lah ya, tapi kan banyak yang bilang dari mulai ekonomi, terus bahkan ada yang bilang juga salah satu dari, euforia timnas. Jadi Mmm, orang lebih senang dulu ke timnas dan segala macam, tapi saya nggak bisa menjustifikasi tersebut. Kalau kita melihat ke internal di Persib sendiri, sebetulnya, eee, kalau di awal musim mungkin kita sempat ada gesekan lah ya. mhm, Mungkin yang Akang tahu iya waktu kejadian dengan Persija itu kan juga sempat ada iya, gesekan dengan komunitas dan segala iya, macam. Tapi kalau buat saya pribadi, itu adalah blessing in disguise buat buat saya pribadi lah ya. Kenapa? Karena itulah menjadi, apa ya, titik balik di mana kami manajemen kembali membuka diri, berkomunikasi dengan komunitas mmm, gitu kan ya, lebih lebih terbuka ke publik dan segala macam. Dan alhamdulillah sih setelah itu semua kita lakukan, positif ya, dalam artian, penonton ini kembali kembali tinggi lah gitu. mmm. Dan trennya bener naik tuh Kang. Kalau kemarin-kemarin kan memang nggak bisa penuh karena utara selatan kan masih Oh ditutup. iya yang sanksi? Betul, kena Mhm. sanksi. Tapi itu pun sebenarnya timur dan barat tuh juga secara tren tuh naik gitu.
diiringi dengan hasil persib yang positif. Dan kemarin alhamdulillah di musim ini saya bisa bilang selepas match Persija lah ya, kemarin lawan Dewa itu termasuk penonton terbanyak gitu. Mmm, Jadi ya alhamdulillah memang itu sesuatu yang mungkin bertahap lah ya. Kita coba benahi dari mulai komunikasi dengan komunitas, dengan bobotoh, fasilitas juga kita benahi, terus sistem penukaran tiket yang kita coba untuk permudah. Mungkin kalau Kang Aware di beberapa match terakhir kita sudah mendapatkan izin dari kepolisian untuk membuka penukaran tiket di GBLA gitu. Jadi mmm, orang nggak perlu lagi jauh-jauh tuh, tinggal langsung datang ke stadion, sekalian datang nonton, nuker tiket gitu, nggak perlu dari pagi lagi. Dan beberapa rombongan dari daerah juga udah bisa penukaran di tempat komunitasnya gitu. Jadi mhm, harapannya dengan fasilitas-fasilitas yang kami perbaiki, itu membawa animo lebih besar lah ke bobotoh untuk datang ke stadion. mhm, mhm. Harapannya seperti itu. Dan kami pun terus mendengarkan masukan lah dari komunitas bahwa apa yang mesti diperbaiki, mau seperti apa. Ini tuh bagian dari campaign kami Road to GBLA tanpa tiket sebetulnya. Jadi kita tuh Mmm, pengen ke GBLA tuh udah lagi tanpa gelang, sorry bukan mhm, tanpa tiket ya, tanpa tiket gelang. Kalau mhm, sekarang kan masih harus penukaran tiket, iya, segala macam. Pak Glenn di akhir musim musim lalu udah bilang bahwa GBLA akan implementasi face recognition. Artinya orang datang bawa tiket, face recognition di-scan langsung masuk, nggak mmm, lagi tukar gelang dan segala macam gitu. Nah ini adalah bagian dari campaign kita ke sana. Semakin lama penukaran tiket akan semakin dekat ke gerbang GBLA, mhm, sampai suatu nanti udah nggak pakai lagi penukaran tiket. Orang datang udah mmm, bawa e-tiket di handphone, scan di wajah, gerbangnya kebuka udah masuk. iya karena beberapa kali dalam saya baca tuh di, akun Instagram-nya Persib tuh, Mhm, wah susah banget nih dapetin tiket gitu iya kan, kayak gitu kan, iya termasuk juga soal penukaran iya, sebelumnya ya, sebelumnya penukaran juga karena jauh lah lokasinya gitu. betul. Nah kalau untuk mendapatkan tiket sendiri itu apa yang bermasalah di, Persib? Sebetulnya, kalau boleh jujur ya, dari musim lalu juga secara sistem kita tidak ada masalah sebetulnya. Mmm, Tapi lebih ke perubahan habit mungkin ya, dari, bobotoh itu sendirilah. Secara sistem ya mungkin satu 2 kali ada, traffic problem, tapi overall sebetulnya oke lah. Nah cuman di tahun ini, di musim ini kita mulai, apa ya, menambah kebijakan baru lah gitu. Contoh, kayak kita punya fasilitas tiket komunitas. Jadi mhm, komunitas itu bisa beli melalui si komunitasnya sendiri iya, gitu, dan kami secara sistem akan mem-provide tiketingnya langsung ke aplikasi terkait gitu. Cuman pembeliannya bisa langsung ke sekre-nya atau komunitas tersebut lah gitu. Bahkan penukarannya pun contoh kayak di Viking gitu ya, mhm, penukarannya untuk yang dari sekre itu, dari distrik itu udah bisa langsung di sekre mereka di Gurame. Jadi nggak perlu lagi ke tempat mmm, penukaran gitu dan itu kita fasilitasi. Harapannya agar kan kita juga mendengar banyak bahwa susah nih yang datang iya, dari Cikarang, mhm, Karawang harus bawa bis ke Jasang dulu segala macam. Nah, kita dengarkan, kita coba cari solusinya tanpa merubah atau mengganggu regulasi yang ada, tanpa melanggar aturan yang ada. Kita berpikir, "Oke, kayaknya penukaran kita bisa coba nih akomodir." Artinya pembelian itu bisa melalui si sekrenya, tapi sistem tiket akan didistribusikan secara online, karena itu kewajiban harus secara mhm, online. Lalu penukaran dipermudah dengan cara, ya kamu datang aja ke sekre kamu, bawa bis ke sana, tukar semua di sana, dibantu oleh teman-teman loketnya kita permudah semua proses. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit banyak komunitas juga yang akhirnya merasakan kemudahan dan mulai mulai apa ya, berkolaborasilah dengan manajemen gitu. hampir semua komunitas sudah dirangkul? Kita mencoba semualah, Mhm, mungkin belum semua, karena mhm, mungkin belum ada waktunya, belum ada kesempatannya, tapi kami membuka tangan selebar-lebarnya, membuka komunikasi selebar-lebarnya, mhm, "Yuk kita komunikasi bersama," karena pada akhirnya kan sebetulnya yang kita ingin dorong kan Persibnya. iya, Kita cuman pengen Persib jadi lebih baik gitu. Kalau memang mhm, itu dengan cara kita membuka diri, komunikasi, kolaborasi, ayo banget. Saya dengan senang hati membuka diri gitu untuk itu mmm, semua. mhm. Untuk fasilitas deh, sekarang kita Ya, bahas fasilitas, karena udah menyinggung soal bobotoh adalah fasilitas. mhm, Tadi, disebutkan bahwa, training center ya ini akan segera dibangun ya, karena ini udah dinanti-nanti banget nih kayaknya sama supporter, iya, hampir semua supporter di Indonesia sebenarnya ingin klubnya adalah punya training. training center dan mereka melihatnya adalah Johor. Ya JDT kan, JDT tuh punya sendiri ya, dengan fasilitas yang mewah itu karena untuk, timnya juga. betul betul, Nah Persib sekarang, jadi yang 10 hektar di GBLA ya kalau nggak salah, ya. itu yang sedang dibangun itu atau di Jadi mana? pertama, 2 bulan yang lalu kami pun berangkat ke GDT untuk Mhm, studi banding. Kita juga ingin belajar dari klub terbaik lah ya. mhm, Kami harus mengakui bahwa di Asia Tenggara lah ya, atau enggak ya mungkin di Malaysia dan Indonesia, saya sih yakin di Asia Tenggara, JDT ini adalah, salah satu klub terbaik lah gitu. Baik dari sisi pengelolaan, fasilitas, infrastruktur, hingga ke prestasi. Nah, kami belajar ke mereka gimana caranya untuk punya stadium yang bagus, dikelola dengan baik, punya training ground yang baik, di mana mesti kita punya nursery rumputnya. Karena ternyata mereka tuh
Mereka punya 3 lahan tuh Kang, jadi stadion, training, Mhm, camp-nya, training mhm. ground-nya, sama nursery land-nya. Nursery land itu adalah tempat mereka nanam rumputnya. Jadi ketika Oh, misal rumputnya udah jelek, itu dilipat, diganti pakai rumput yang baru, dilipat dari nursery land-nya, dibawa, gelar lagi. gelar lagi. Jadi cepet banget tuh prosesnya gitu. Berarti kan kita mesti punya nursery land-nya dulu kan. Nah, nursery land ini itu nggak bisa sembarangan. Kenapa? Karena dia mesti cuacanya bagus, mendukung. Karena kalau nggak rumputnya pun jadi nggak bagus tumbuhnya gitu. Jadi kita lagi mulai explore nih, di mana kita bisa punya nursery land yang bagus, Mhm, yang kita bisa nanam untuk rumput 2 3 lapangan, sehingga ketika lapangan trainingnya atau GBLA-nya jelek, itu tinggal lipat, ganti, ganti. gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, training ground itu juga kita sedang explore beberapa opsi lah. Mmm. Karena yang menunggu pun sebetulnya bukan cuma bobotoh, pemain pun juga pengen, pengen Oh, banget pemainnya juga pengen ya? pengen banget Ya punya karena training ground. latihan nyaman juga buat Betul, mereka enak kan? betul. Ketika mereka latihannya nyaman, performance juga lebih terjaga dan jauh dari cedera sebetulnya. Iya. Nah, kita ada beberapa opsi Kang. Opsi yang pertama adalah of course di yang 10 hektar yang kita sudah punya, itu yang akan kita bangun dan segala macam. Mungkin bobotoh banyak yang nanya, "Kenapa sih lama banget?" Iya. Jujur, lahan di 10 hektar itu tanahnya lembek. Jadi kita mesti, mengeringkan dulu, mengeraskan si lahannya. Kayaknya untuk ngeringinnya aja budgetnya udah bisa bikin satu stadion tuh. Budgetnya? Yes, Cuma untuk untuk ngeringin. ngeringin doang kita udah bisa bikin satu stadion tuh sebetulnya. Jadi memang PR-nya banyak banget gitu. Makanya kita lagi explore opsi kedua, yang lebih cepat. Yang lebih cepat gimana nih? Yang penting kita punya akses buat pemain, training segala macam, yang nyaman dan oke gitu. Kita lagi ada opsi yang kedua, yang mungkin dalam waktu dekat akan kami umumkan lah. Mungkin nggak bisa saya omongin di sini, tapi kita lagi jajah, lagi coba explore, jajaki opsi tersebut. Opsi ini mungkin dalam waktu dekat kita bisa implement dan mudah-mudahan di bulan Februari atau Maret udah jadi. Jadi sebelum musim berakhir kita udah bisa latihan di sana sebagai our first training ground lah. Oh, bukan di GBLA yang Dekat seperti itu GBLA bukan? juga, Oh, tapi tetep ya? bukan yang 10 hektar itu. Itu Oh, salah satu opsi, opsi kedua lah yang kita lagi coba explore. Karena kalau opsi pertama yang 10 hektar ini yang tadi saya bilang, iya iya iya. untuk ngebangunnya aja kita mesti ngeringin dulu dan proses ngeringinnya tuh bukan cuman makan biaya mahal, tapi makan biaya waktu juga gitu, untuk dikeringin dan segala macam. Tapi untuk plan, fasilitas segala macamnya sama dengan opsi pertama ini maksudnya? Di yang sekarang ini atau ini hanya untuk sementara tetep di opsi pertama yang akan dibangun Ini akan selama itu? menjadi ketika ini bisa dilaksanakan yang opsi kedua ini, Mhm. dia akan menjadi opsi terusan juga dalam artian, Oh, yang opsi pertama tetap kita bangun, ini akan menjadi salah satu bagian dari, yang 10 hektar inilah, gitu. mhm mhm. Itu berapa biaya untuk membuat Wow, training camp kayak gini-gini? mahal banget yang pasti. Kalau kalau kita googling aja lah ya, googling aja ini kan maksudnya orang bisa juga ekspor gitu ya. Untuk bikin satu lapangan rumput yang bagus, satu lapang tanpa tribun, tanpa segala macam, hanya lapangnya aja gitu ya, rumput yang bagus, nggak ada tribun, nggak ada dressing room segala macam, itu aja mungkin 7 sampai 10 M, satu lapang. Itu baru rumputnya aja, lapang rumputnya aja ya, Rumput doang? rumput doang. Dah, terus udah gitu kita mesti bikin pagar, Mmm, dressing room, ya kan. Udah gitu, itu tapi udah termasuk sama kayak irigasinya dan segala macam lah. Nah itu aja udah 7 sampai 10 M gitu. Jadi memang bikin training ground teh bukan mahal murah gitu ya? iya mahal pisan gitu. Jadi kita harus Emang proyek jangka panjang berarti ya buat betul, tim jadi ini? kan memang bukan untuk satu musim kan. Mhm. Kita harapannya ini bener-bener jadi, apa, jadi lapang kita untuk seterusnya gitu. Bahkan kita pengen kayak EPA bisa main di situ, terus akademi yacht-nya kita bisa main di situ, bahkan kita bisa punya kolaborasi dengan Ascot, 36 lokal klubnya Kota Bandung, bisa bikin turnamen di situ, bisa main di situ. Jadi memang itu untuk Persib dan semua turunannya, Mmm, gitu. Makanya kita bener-bener yang berhati-hati lah. Beda kan kalau misalnya kayak Dewa contohnya. Dewa bikin atau, Dewa bikin satu, tapi kan hanya untuk Dewa gitu kan. iya iya. Kalau Persib ini kan memang agak unik ya Kang. Persib itu kan banyak banget, ada satelit timnya, ada lokal klub Iya. PSPS-nya juga gitu, yang kayaknya nggak mungkin kita kesampingkan gitu. Kita juga mesti bisa mengakomodir itu semua. Apa aja tuh fasilitas yang boleh dibocorin yang mungkin buat orang, "Ah, ini beda nih dari yang Mhm. lain," gitu? Kayaknya kalau untuk fasilitas training ground mah kayaknya akan sama lah ya, Mhm standar, tim sepak bola akan ada gym, ada mhm akan pool juga, akan ada, pokoknya dressing room yang proper dan mhm. segala macam. Cuman yang mungkin akan berbeda adalah kita akan bangun kampung di situ. Jadi bukan cuma training ground, tapi akan kita bangun namanya kampung Persib. Di situ akan ada restoran, akan ada museum, akan ada tempat hiburan untuk keluarga dan segala macam. Sehingga kita pengen itu tuh jadi tempat keramaian
Orang tuh datang ke Mmm. GBL tuh tidak hanya nonton match day, tapi datang ke sana untuk hiburan, makan siang sambil nonton Persib latihan gitu kan, ngajak anak jalan-jalan ke situ dan segala macam. Itu target kita ke depannya, makanya kita punya target sport tourism gitu. Mmm. Bahkan kita udah ngobrol sama, tourism-nya Kota Bandung gitu ya, apa yang kita bisa bangun di area GBLA gitu. Jadi kita kebayang gitu ya, kita jemput, turis dari Jakarta Mhm. pakai WUS, dia naik sampai Tegaluar, Tegaluar kita jemput pakai shuttle, kita keliling di area 10 hektar itu ke museum Persib, ke tempat Mmm. oleh-oleh, kita juga mungkin punya factory outlet di situ. Eee, sempat saya dengar ada yang mau buka, sirkuit untuk gokar di situ. Mmm. Jadi itu hiburan di sana, terus sore harinya nonton Persib atau malamnya nonton Persib, Mmm. udah gitu kita antar lagi ke Tegaluar untuk pulang ke Jakarta. Jadi sehari itu orang bisa nikmatin Kota Bandung di GBLA, dapat beli oleh-oleh, nonton Persib gitu kan. Sama kayak ginilah Kang, sebetulnya apa sih yang bikin orang datang ke kota Liverpool? Cuman satu alasannya kan, Liverpool FC. Karena Liverpool FC itu bukan klub kayak kota wisata, bukan, dia kota pelabuhan, kota industri kan sebetulnya. Mhm. Tapi karena ada Liverpool, orang tuh datang ke sana untuk datang ke Liverpool matchday-nya. Dan kita di Bandung punya jauh lebih banyak, kita punya wisata, kita punya kuliner yang enak, kita punya factory outlet yang bagus, kita juga punya klub besar. Kenapa nggak kita kombinasikan ini jadi sebuah sport tourism? Jadi orang datang ke Mmm. Bandung itu ya nggak cuma nonton Persib adalah ultimate experience-nya. Tapi sambil nunggu matchday-nya, bisa Iya. keliling, beli makanan, beli oleh-oleh, misalnya khas kota Bandung, main gokar di situ misalnya, dan segala macam. Sampai akhirnya matchday nonton, senang, happy, pulang ke Jakarta udah sharing the experience. Mmm. Kedepannya kita mau ke arah sana. Oh, seberapa besar sih peran bobotoh nih bagi Persib? Khususnya dari tiketing lah mungkin atau mungkin dari merchandise, Ya, seberapa besar buat Persib? wah Bobotoh itu masif banget buat kami lah. Jadi, eee, kita tidak bisa sampai hari ini tanpa ada support dari Bobotoh gitu. Jadi, saya sih nggak bisa bicara kotak-kotak kayak misalnya dari tiketing berapa Mhm mhm. kontribusinya dari merchandise nggak bisa, karena itu satu kesatuan lah ya. Tapi, apapun yang Bobotoh sudah berikan buat kami itu begitu luar biasa lah. Mhm. Maka dari itu kami meng-expand sebetulnya kesempatan ini dengan cara ya Bobotoh bisa lebih banyak berkontribusi ke kami, contoh dengan program partner kami ya, yang Planet Persib misalnya. Itu kan sebenarnya salah satu cara kami untuk membuka akses lebih besar, lebih banyak lah untuk Bobotoh untuk kontribusi langsung, di luar hanya dengan tiketing misalnya atau merchandising atau Mmm. datang ke stadion. Tanpa menafikan itu semua ya, itu udah masif banget support-nya, tapi kita pun expand, "Ayo yuk jadi pemilik pasport," kan di situ ada hak kepemilikan saham, Mhm. investasi dan segala macam gitu, dan itu semuanya pure akan digunakan untuk Persib sebetulnya. Ya Mmm. kalau ada yang bilang, "Ah ini buat bisnis," enggak, itu pure, itu semuanya dipakai untuk ngebangun Persib. Buat training ground, untuk investasi lahan, fasilitas dan segala macam gitu. Mmm. Dan itu bener-bener dari Bobotoh, makanya di wilayah kampung Persib nanti ada legacy stone. Itu adalah batu yang akan diukir nama-nama pemilik paspor sebagai bukti terima kasih dari kami gitu. Ini adalah nama-nama kayak legacy wall-nya apa sih tuh, yang di, Liverpool, di Anfield dia ada tuh, apa ya namanya itu saya lupa, bukan legacy stone, dia namanya apa. Ada tuh nama-nama tuh di situ dipajang, ditanam, itu buat para orang-orang yang beli dan berkontribusi buat Liverpool gitu. Nah buat kami, bahkan kita pasang, kita pajang dan ini bener-bener langsung untuk Persib. Fasilitasnya, uangnya itu dibangun untuk fasilitas, untuk bangun si kampung Persib, Mmm. untuk mungkin nanti bisa untuk, infrastruktur GBLA dan segala macam gitu. Dan itu pure 100% masuk untuk Persib. Mhm. Termasuk saya juga dengar bahwa gerainya Persib nih mau ke ekspansi 20 ini ya, Official store? ya official Ya, store-nya mau 20 cabang gitu ya, lah targetnya gitu. ya. Itu di mana aja kira-kira? Yang baru buka kan Sukabumi kemarin kan, Mhm. terus yang sebelumnya udah buka di Lembang gitu. Jadi kami menyadari bahwa Bobotoh ini kan tersebar di Bandung dan Jawa Barat dan bahkan di luar Jawa Barat. Iya iya. Makanya kalau Bobotoh mah ada maunya Bobotoh sealam dunia kan, karena bener-bener yang ada di mana-mana gitu. Nah untuk mempermudah mereka menjangkau kami gitu ya, jadi kami sekarang mulai buka lagi tuh store-store di kota-kota yang lebih dekat ke mereka. Jadi mereka nggak perlu datang ke Geraha gitu, Geraha Mmm. Persib untuk belanja gitu, atau enggak pengen megang langsung bahannya dibanding online gitu ya, kita deketin tuh, kita sekarang punya di Sukabumi, kita punya di Lembang, kedepannya kita akan buka di kota-kota lain Garut, Tasik segala macam. Mhm. Tujuannya cuma satu, mendekatkan kita ke Bobotoh sebetulnya. Karena kita tahu, kita harus lebih dekat dengan Bobotoh, kita ingin ngasih kemudahan ke Bobotoh, karena yakin ketika semua itu didapatkan Bobotoh, Bobotoh juga akan lebih menyayangi kami lah gitu, Mmm. lebih menyayangi Persib gitu. Oke, nah sekarang, saya mau agak flashback sedikit Mhm, soal, ini, waktu di Asia. mhm, Ini
Persib ini banyak yang bilang, lebih mentingin Liga 1 Mmm, dibandingkan dengan tampil di Asia. siap. Bener atau enggak? Enggak. Langsung aja jawab, enggak sama sekali. Mhm, Kita 160%, 180% effort di Asia. Kita sangat menikmati experience kita di Asia gitu ya. Jadi kita totalitas di sana, cuman juga memang harus diakui, eee, apa ya, kualitas Asia ini luar biasa sih. iya. Saya pernah bilang di beberapa podcast, saya bilang kalau di Liga Indonesia nih ya, bikin satu kesalahan di depan gawang, itu belum tentu jadi gol. Mhm. Bisa jadi bolanya ke atas, ke tangan kiper gitu ya. Tapi kalau di Asia, lupakanlah. Satu kesalahan udah pasti hukumnya gol di area kotak penalti. Dan rata-rata gol Persib Dan adalah semua gol kesalahan. Persib kesalahan back kita semua. Kalau Iya. saya boleh rinci ya, waktu kita pertama lawan Port, itu memang udah kita tuh itu apa ya, semua back kita tuh sudah main 5 match tanpa henti loh. Iya, Nick, iya. Gustavo, Edo, itu udah 5 match tanpa henti mereka main dengan jeda hanya 3 hari 3 hari 3 hari. Mmm. Jadi mereka udah lelah, kita tuh kebobolan di menit 89. Jadi saya nggak bisa bilang kita bermain jelek karena manusiawi banget itu fokus udah 89, itu pemain udah 5 match main tanpa henti gitu ya. Jadi pastilah akan ada kaget di situ. Itu bola crossing menyisir kan, itu pasti udah di situ. Yang kedua waktu di Cina, ya Cina juga itu Victor masuk juga pas lagi momen krusial, mungkin Iya. nggak siap segala macam, akhirnya itu, gol. Dan saya juga bilang ke tim, itu kalau di Liga Indonesia, bola itu belum tentu jadi gol. Karena Kevin pun masih sempat nepis itu. Mhm. Jadi gol itu masih sempat ketepis tapi masuk gitu ya. Iya. Di Indonesia belum tentu jadi gol gitu. Tapi itu benar-benar kita pelajaran kesalahan sedikit langsung dihukum gitu. Terus waktu kita ke mana, waktu kita, 1-1 lawan, Lion di Bandung. Oh, yang di Bandung ya? Betul, itu juga golnya transisi kesalahan kita, tendangan bebasnya kita nggak nyampe, akhirnya ke counter, udah 3 lawan 1 ya kan. Terus gol pas kita, lawan, Thailand lagi, waktu kita akhirnya ke Singapura menang 3-2, 2 gol itu juga kan sebenarnya kan juga maksudnya fokus kan sebetulnya. Iya. Jadi memang kalau bisa dibilang luar biasa, Asia ini levelnya jauh di atas Liga 1 lah gitu. Jadi makanya saya pernah bilang kok waktu kita kalah sama Port di awal ya, saya pernah bilang juga di salah satu podcast, berdasarkan statistik, pertandingan kita melawan Port yang kalah 1-0 itu, secara statistik itu adalah pertandingan Bojan selama Bojan melatih Persib. Mmm. Secara statistik itu adalah pertandingan terbaik Bojan. Tim bermain sangat baik gitu. Jadi saya bilang sama tim, kalau kita bisa konsisten main seperti ini, bahkan lebih baik, Liga 1 sih kita mestinya bisa bisa nyaman lah gitu ya. Mhm. Tapi kok di Asia nggak cukup. Nggak cukup. Bermain dengan standar tertingginya kita aja belum tentu menang gitu, karena kesalahan kecil bisa dihukum, detail-detail itu penting gitu. Mmm. Nah makanya, kalau dibilang kita nggak fokus, enggak, kita fokus banget, tapi jujur kita 3 match pertama itu kayak anak baru lulus, masuk geng baru kayak, "Wah gila sih ini, beda banget," gitu kan. Jadi kita masih adaptasi, masuk match ke-4 kita mulai bisa tune in, mulai nyaman tuh. Cuman ya posisinya udah tough saat itu kan. Udah agak susah Udah untuk tough saat nyalip itu, kan? betul. Mhm. Tapi kita nggak nyerah kan, kita fight terus Iya. gitu, mencoba. Nah, untuk yang musim depan target untuk Asia lagi pasti? Oh iya, kita ketagihan. Kita ketagihan main di Asia, jadi wah harus banget lah. Alhamdulillahnya kan, dengan performance-nya, tim Liga 1 di Asia musim ini, kita dapat jatah 2 ACL kan untuk musim ini, untuk musim Mmm, depan kan. mhm. Jadi langsung lolos satu lagi kualifikasi. Kalau saat ini kan yang Persib ini kan harus kualifikasi cuma Kualifikasi, satu kan. iya. Nah musim depan kita langsung dapat 2. Jadi, good news-nya adalah ya, mudah-mudahan sih ruangnya lebih besar untuk lolos. Tapi yang pasti kita ingin kembali lagi dan kita sudah dapat semua pembelajaran kita di Asia musim ini. Kalau kita dikasih kesempatan sama Tuhan, sama Allah untuk kembali lagi ke Asia gitu ya, kami sih yakin kami bisa jauh lebih baik Mmm, dibanding sebelumnya dan kayaknya saya yakin kita bisa lolos grup sih. Karena kita udah tahu lah gitu, pelajarannya banyak. mhm. Nah, itu kalau untuk Asia berarti transfer harus gila-gilaan dong, pemain tuh harus yang bener-bener mateng. Tapi secara pemain kan gimana? Ya, Kita udah setara belum dengan Asia kalau dari pengamatan Kang Adi? eee, saya pikir ada beberapa area yang kita masih bisa improve, agar kita masih bisa berkompetisi di Asia lah ya. Mmm. Tapi secara overall saya yakin dengan pemain kita saat ini sebetulnya kita sudah cukup lah, Mmm. sudah cukup gitu. Cuman lebih ke pengalaman Kang, jam terbang itu nggak bohong gitu, nggak bohong kita. Kita ketemu sama tim yang udah tiap tahun main di Asia. Iya, Persib itu terakhir main di Asia tuh 10 tahun, 7 tahun yang lalu kan, iya, iya. 8 tahun yang lalu. Jadi ya kaget gitu. Kalau dibicara pemainnya, jujur aja pemain kita yang terbiasa main di Asia tuh hanya 2, Kevin waktu main di Malaysia, waktu di Kuala Lumpur City ya, KL City FC,
sama Thailand yang main di Thailand kemarin Oh kan. yang musim lalunya ya? Betul. Sisanya siapa lagi yang udah terbiasa main di Asia gitu, nggak ada. Jadi memang memang ya belajar banyak kita gitu. Nah, alhamdulillah pengalaman sudah kita dapatkan, kita udah tahu apa yang harus kita improve, ya pasti akan kita perkuat lah, tim kita di musim depan dengan menambah pemain-pemain yang sesuai kebutuhan lah. Saya bilang, kita selalu percaya dengan pemain itu harus sesuai kebutuhan, bukan pemain yang paling bagus, bukan pemain paling mahal, tapi pemain yang sesuai dengan kebutuhan. Ya sesuaikan dengan tim ya. Betul. Oke, terakhir nih mungkin untuk menjaga konsistensi Persib Bandung Mhm, untuk selalu berada di papan atas, apa yang akan dilakukan oleh manajemen? Karena kita tahu, eee, Persib ini rata-rata sebelum-sebelumnya ya ya udah agak lama tuh naik turun gitu ya kan, kadang di papan ya atas, kadang ke bawah. Nah ini untuk menjaga konsistensi di ya papan atas terus. ya. Itu juga yang lagi kita benahi Kang sekarang, makanya kalau Bobotoh nanya, "Ini teh Persib naha sih belanjanya kayak nggak jor-joran? Iya. Kenapa sih nggak spending banyak segala macam?" Sebetulnya kami sedang menata klub ini, agar klub ini bisa selalu stabil dan bertahan di papan atas setiap tahunnya. Jadi kita nggak mau Persib ini, dalam tanda kutip "kagetan". Musim ini kemarin misalnya punten ya, misalnya musim kemarin kita jelek, musim ini bebenah, bagus doang semusim, musim depannya turun lagi. Kita lebih memilih untuk punya rencana jangka panjang. Nah itu yang lagi kita benahi sekarang di klub Kang, di PT gitu ya. Contoh, kita udah mulai membenahi, youth development kita. Kita percaya kalau klub mau konsisten, itu dari mulai atas sampai elemen paling bawah harus dibenahi dan harus terkonsolidasi, gitu ya. Kita bicara dari senior dulu lah ya. Senior, kita percaya bahwa punya tim yang stable, yang balance, dan bisa bermain, di level tertinggi dalam waktu yang panjang itu penting. Sehingga yang saya bilang, kita mau coba turunin average age-nya kita. Kita mau coba bawa pemain-pemain yang sesuai dengan kebutuhan, bukan pemain-pemain yang bagus aja gitu, Mhm. mahal dan bagus enggak. Kita percaya dengan pemain yang sesuai kebutuhan dan cocok dengan skema di tim, yang pertama ya. Jadi kita salah satu yang lagi udah dilakukan yang tadi bilang di awal, kita udah mulai bebenah transfer bahkan 5 bulan sebelum liga berakhir. Kenapa? Karena kita ingin tim itu udah punya kerangka jauh-jauh hari, dan kerangkanya pengen udah bisa panjang. Yang kedua, kita udah bikin rencana program jangka panjang untuk 3 sampai 5 tahun. Apa yang mesti dilakukan oleh senior tim 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, filosofinya akan seperti apa dan bagaimana itu udah mulai kita pikirkan dari musim ini. Terus youth development-nya, tim satelit mulai kita bangkitkan lagi. Di musim-musim yang lalu memang sudah, mereka juga reguler berkompetisi di Ascot, di Asprof, tapi belum mendapatkan perhatian lebih lah. Nah musim ini, bener-bener Bandung United, mau Anom, kita perhatikan. Kita lakukan seleksi yang lebih ketat, kita panggil pemain-pemain, mantan pemain-pemain kami yang berkontribusi, yang udah punya lisensi kepelatihan untuk megang. Kenapa? Karena kami percaya dengan membawa mereka secara filosofi mereka udah paham Bandung itu seperti apa. Dan kita punya project ini untuk jangka panjang. Makanya ketika kemarin Bandung United dan Mongonom gagal promosi, saya bilang secara target iya kita gagal. Tetapi secara progres menurut saya tidak. Kenapa? Karena ada beberapa pemain kami dari Bandung United sama Mongonom yang akhirnya ke Liga 2 kan. Bantu Sriwijaya. Itu buat saya kesuksesan yang sebenarnya. Karena mereka memang project pembangunan bibit usia muda gitu. Bukan cuma timnya yang penting naik-naik, nggak gitu. Tapi melahirkan pemain juga Betul, gitu ya? pemainnya yang bagus. Akhirnya kita punya punya kesempatan ke arah sana. Terus di EPA sekarang kita mulai kolaborasi lebih solid dengan Ascot. Antara akademi sama 36 lokal PS. Kami melihat bahwa Persib itu punya tantangan sekaligus keuntungan. Klub-klub lain ketika mereka membangun akademi, mereka nggak punya tuh 36 lokal klub yang juga sama-sama seperti akademi kan konsepnya. Ya mereka bisa lebih cepat. Tapi kalau di Persib, kita punya 36 lokal akademi. Lokal klub yang seperti akademi, yang kita pun mesti duduk bersama juga gitu loh. Tapi itu tantangannya. Keuntungannya kita punya supply sebanyak-banyaknya. Orang lain supply-nya mungkin terbatas, kita punya supply dari 36 lokal klub. Kita punya supply dari Jawa Barat, ya kan. Itu sesuatu yang menurut saya harus dilihat sebagai peluang gitu. Jadi kita mestinya bukan sebagai tantangan, tapi sebagai peluang. Gimana caranya kita bisa solid antara akademi, lokal-lokal klubnya kita punya standarisasi kurikulum yang sama, kita punya filosofi yang sama, kita punya standarisasi seleksi yang sama, sehingga kita bisa cetak Beckham-Beckham yang baru. Kita bisa cetak Mark Klok baru yang dari lokal gitu. Butuh waktu, yes. Tapi kalau kita nggak mulai sekarang, nggak tahu kapan kita akan ke sana. Nah, itu sudah dimulai dari hari ini. Dari musim ini sudah dimulai. Makanya tidak hanya menjaga performa tim senior, tapi kita pun juga sibuk nih memastikan yang di bawah ini juga pendidikannya terjaga gitu ya, development-nya. Dan satu hal yang udah kita bangun sekarang adalah kita sedang membuka komunikasi dengan beberapa asosiasi sepak bola di beberapa negara. Kita sudah ngomong sama Jepang, kita sudah ngomong sama Spanyol untuk kolaborasi akademi. Mmm.
kan kita teh belum punya pengalaman nih untuk nentuin kurikulum yang bagus, filosofi kita belum punya pengalaman kita nih. Dibanding kita sok tahu, kenapa kita nggak collab sama orang yang secara atribut fisik sama mindset nggak beda jauh sama orang Indonesia. Jepang, Spanyol nggak beda jauh secara atribut fisik. Jepang bola-bola pendek, fisiknya juga nggak beda jauh sama kita. Iya, Tapi iya. kalau kita bawa mungkin filosofi dari Jerman, wah tough, Beda ya. physically kita jauh gitu Iya. kan. Dan secara mindset juga berbeda gitu. Makanya kita lagi ekspor nih Kang. Nah harapannya dengan kita sudah explore dan kita punya partner, kita bisa punya program paten nih. Bukan cuma 3-5 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun ini adalah buku kuningnya Kota Bandung. Sepak bola teh harus begini mainnya di Kota Bandung. Sehingga dari mulai senior sampai ke satelit, sampai ke akademi usia 8 tahun, 10 tahun. Main bolanya, filosofinya sama. Bukan gaya main Satu bolanya sama visi ya, misi gitu ya? visinya sama gitu. Sehingga nanti ini kontribusi ke atasnya enak nih Kang. Sehingga pemain itu gak akan pernah selalu habis gitu. Kita selalu punya pemain-pemain bagus, kita gak pernah kekurangan pemain-pemain hebat dari bawah. Dan itu salah satu yang lagi kami coba kejar nih dari mulai tahun ini. Apakah akan selesai besok? Enggak. Ini program jangka panjang, tapi kita akan konsisten untuk menjalankan ini setiap tahunnya. Sehingga nanti di satu titik kita ngerasa oke, udah tercapai nih, kita maintain bersama-sama gitu. Nah itu kalau Kang tadi nanya gimana supaya kita bisa konsisten terus di di posisi atas, itu yang harus kita lakukan. Di sisi manajemen juga kita bebenah dari sisi financial, kita coba lebih rapi lagi, dari sisi SOP kita rombak SOP company, structure organization kita rapihin lagi. Karena saya yakin Persib itu tidak bisa juara hanya karena 11 pemain yang di lapangan. Tapi Persib bisa juara itu karena ada 100 orang di belakangnya di gedung Geraha Persib yang membantu panitia pelaksana, perizinan ke polisi, ya kan, menyediakan fasilitas semua, ngerawat stadion. Kalau nggak ada orang-orang ini, kita nggak akan bisa kemana-mana. Ini adalah simbiosis, ini adalah kolaborasi yang harus erat satu sama lain. Makanya kita juga benahi di PT, di dalam internal kita benahi supaya ini mendukung Persibnya di luar gitu. Supaya mereka nyaman, fasilitas kemana-mana nyaman, stadion enak, perizinan nggak sulit, semuanya enak, nggak ada lagi kaget-kagetan. Harus pindah, ya udah nggak, semuanya udah nyaman. Saya yakin ketika semuanya sudah on track, kami bisa compete terus di papan atas. Oke, terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan ini Persib Kang. tetap konsisten dan juga tujuan-tujuannya untuk kemajuan sepak bola khususnya di Bandung, Ya. Jawa Barat lah ya, bisa Ya. tercapai dari PT Persib Bandung Bermartabat. Terima kasih sudah Amin. bergabung di Hatur nuhun podcast Kang Liputan sudah 6. diundang. Terima kasih. Makasih.